Assalamualaikum Bu Eva, Kepala TK Pertiwi Kadilangu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Bapak. Ada sedikit itu Pak, tidak enak badan ini. oh, Tapi insya Allah tetap semangat Pak. semangat. Ya nggak ikut pelantikan tadi di. Sudah selesai, pas Hmm, selesai ini tadi langsung meluncur ke iya iya sini. iya iya. Kita Iya. lagi. Tadi Bu Kaswati pun juga dalam perjalanan ketika saya apply untuk memulainya itu. Serentak nggih Pak niki wau. Ya nggih, karena targetnya besok pagi kita harus sudah refleksi gitu kan. Makanya kemarin saya menawarkan kapan itu bisa kita coaching gitu, tapi kok adem ayem aja terus harus didesak ini terus kita harus laksanakan gitu ya. Baik, hari ini kita coaching tapi dengan moda online. Mudah-mudahan Oke. bisa efektif, bisa berjalan Amin. tanpa saya harus meluncur ke Kadilangu tapi bisa terlaksana dengan baik ya. 45 menit ke depan kita akan laksanakan, mudah-mudahan waktu yang singkat itu bisa memenuhi apa yang kita harapkan ya, untuk bisa mengungkap tentang permasalahan yang terjadi yang ada di TK Pertiwi Kadilangu ini selama mengikuti untuk proses pendampingan sekolah penggerak ya, baik yang telah didampingi oleh fasilitator maupun pengawas pembina Anda di lapangan gitu ya. Dari lokakarya 1, 2, 3, dan 4 barangkali mungkin ada hal yang masih menjadi permasalahan untuk mendapatkan satu solusi di TK Pertiwi Kadilangu ini. Monggo bebas silakan untuk bisa ungkapkan itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah tidak terasa Pak kita sudah melewati sampai lokakarya 4, Nggih. dari pertama lokakarya 1, 2, 3. Hmm. Lokakarya pertama pembelajaran 1, Hmm. pembelajaran kedua, terus berbasis data, kemudian 4 ini disiplin positif. Iya iya. Dan alhamdulillah untuk lokakarya 1, 2, 3 ini kemarin sudah ditemukan permasalahan-permasalahan Hmm. dan sudah memperoleh solusinya. Ini untuk coaching saat ini yang kami ambil itu nomor 4 Pak, Apa itu? lokakarya 4 ataupun disiplin positif Bapak. Gimana ya maksudnya disiplin positif di lembaga ini panjangan tuh? Iya, disiplin positif itu merupakan membuat kesepakatan bersama dalam hal apapun dalam menciptakan lingkungan positif dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, maksud realnya itu Ya, disiplin positif tentang apa dari lembaga ini jenengan itu kan, lingkup disiplin positif yang harus ada di sebuah lembaga itu kan sangat multidimensi dan banyak ragamnya, itu kan. Dan saya yakin untuk dalam waktu dekat ini tidak semuanya itu harus dengan capek gitu, atau memang mau dicapai ya monggo. Tetapi saya kepingin yang lebih untuk nanti akan di-clearkan dalam waktu dekat itu yang jenis disiplin positif tentang apa gitu, monggo disampaikan. nggih. Ini untuk disiplin dalam hal pembelajaran, Bapak. Pembelajaran. Nggih. hmm. Ya, dalam hal pembelajaran ini karena untuk ini untuk siswa nggih, Pak. Monggo siswa nggih, Nggih. monggo Nggih. untuk Untuk gurunya siswa. monggo ya, tergantung Karena yang lebih mendesak untuk jenengan selesaikan itu yang mana gitu. Saya hanya menggiring saja untuk jenengan ini, monggo yang mana. nggih. Kalau yang sesuai lokakarya kemarin disiplin positif itu untuk peserta didik, Hmm. kami dalam itu
apa membiasakan kepada anak didik itu dalam hal berbuat yang positif itu masih Maksudnya sangat, berbuat yang positif itu yang gimana? ya, seperti mengucap salam setiap ketemu, terus salim setiap mau masuk kelas sama mau pulang, berbicara yang baik itu pun sangat susah sekali Pak untuk Maksudnya berbicara baik itu kan masih umum. Maksudnya gimana yang baik itu? tidak berbicara dengan itu loh Pak, enggak sering mengucap bahasa-bahasa yang kasar. Biasanya kalau anak didik itu kan kalau temannya gampang sekali terus menirukan. Bicara yang kasar tuh maksudnya tuh keras, Keras, gerunjal-gerunjal. yes, Nah, itu darah itu. Saru biasanya seperti itu, apalagi ini baru digembar-gemborkan tentang apa itu bullying itu sama kekerasan seksual itu loh Pak, yang untuk anak-anak. gitu. Jadi fokusnya di kebiasaan positif tentang bahasa itu diantaranya. Selain itu mungkin kebiasaan positif yang apalagi yang diharapkan mungkin melekat dan dilakukan oleh anak itu sendiri. Itu Pak, membiasakan tidak membuang sampah itu loh. Sembarangan itu. Merapikan mainan juga. Terus menaruh alat-alat, tas, sepatunya di tempat semula itu. Juga ada menjadi kesulitan dari awal itu. Ya selama ini gimana yang terjadi di lembaga Panjenengan? Yang terjadi seperti itu, terus makanya kami melakukan pembiasaan positif dengan cara menyanyi, dengan cara tepuk, dengan cara yang terpenting itu kami melakukan pembiasaan anak tidak merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk keinginan anak sendiri untuk melakukan hal-hal positif tadi. Iku karepe jenengan gitu ya. Tapi kadang iku kan jenengan duwe karep, tetapi karepe jenengan iku belum bisa dibaca atau terbaca atau bisa dipahami oleh pihak-pihak objek yang jenengan harapkan gitu kan. Biasanya kan kono karepe ana, tapi karepe iku durung diterangno sehingga wong-wong durung ngerti. Sehingga yang terjadi iku adalah iku piye ora sesuai karepku, iku piye ora sesuai dengan harapanku, iku piye ora sesuai dengan pikiranku, karepku ngene, tujuanku ngene, itu ya. Padahal sadurunge iku durung dijelasno, durung dicetakno, durung difasilitasi ya, durung di backup dengan biayane. Karepe kon nyapu resik tapi sapune durung ditukokno. Bareng karepe ana sapu, duwite durung diwenehno. Ngarepe kon nyapu resik setiap pagi resik. Gitu. Oleh karena itu dari harapane panjenengan yang seperti itu ya, tentunya kan harus didahului dengan langkah-langkah real, tahapan-tahapan, tahap-tahap, etapa-etapa gitu, yang runtut, yang sampai dia itu cetok dan sampai itu dia bisa melaksanakan dengan kesadaran diri, sampai dia itu dan lain sebagainya sesuai harapan jenengan. Nah, langkah aksi nyata yang jenengan harapkan ya, yang akan jenengan rencanakan itu akan dengan mulai tahapan apa saja itu.
monggo cetakno, aja mung kepengin tok. Nah, gitu. Ya, monggo. Nggih. Terima kasih untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, memang kami akan selalu melaksanakan pembiasaan tersebut dari mulai masuk itu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan. Sadurunge melaksanakan pembiasaan, iku kudu ana hal yang didahului dulu. Apa sih? Membuat kesepakatan bersama kepada anak, bersama anak dalam akan melaksanakan hal apapun. Jadi sadurunge melaksanakan kesepakatan, iku apa sih sing jenengan karepno? sebelum melaksanakan kesepakatan apa Pak? Iya, disiplin positif apa saja itu kan perlu jenengan cetakno sik. Aja. Lho iki kok ora ngene. Lho ndikane durung botaran Bu. Lho ki durung iki. Dan membuat aturan-aturan main. Iya, aturan main kan cetha iki aturan main apa, iki aturan main apa, sehingga sadurunge iku kudu mbok cethake apa sih. Apakah macam-macam jenis disiplin positif dari anak, dari guru dan sebagainya itu tidak perlu dicetakno? Perlu apa? Makanya itu cetakno sih jenis-jenis disiplin positif. Terus nanti dimintakan kesepakatan. Barangkali apakah seperti itu? Iya, monggo jenengan jelaskan kepada kami tentang macam-macam disiplin positif yang jenengan harapkan, sekaligus langkah-langkah dari aksi nyata untuk menuju disiplin positif itu terwujud dan lain sebagainya, sehingga nanti anak-anak maupun teman-teman itu bisa melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang jenengan harapkan, gitu kan. Karepe jenengan akeh, tapi orang jenengan udari siji-siji kan kancane jenengan bingung, apa meneh murid jenengan bingung. Karepe BP kok apa kabeh to? Oh, asale ora ditulis ya tak waca. Oh, ana iki ya gitu. Monggo jenengan urekan, yo. Itu tadi tentang pembelajaran disiplin positif yang untuk anak mungkin sebelum mendisiplinkan anak mungkin kami akan bersama guru-guru teman-teman membuat apa istilahnya kesepahaman aturan kesepakatan agar kita bersama-sama menjadi sepaham ini untuk membuat pembelajaran yang nantinya akan ke arah yang seperti tadi saya itu yang untuk mengarah kepada agar anak bisa seperti itu, bisa mengucap salam, bisa sesuai dengan hal-hal yang positif untuk anak. Jadi kami bersama guru akan melaksanakan atau membuat rancangan pembelajaran mungkin dari tadi apa Pak ragam main yang akan kami berikan ke anak, dari materi-materi ataupun praktek-praktek yang nantinya akan kami berikan ke anak akan kami sampaikan bareng-bareng bersama guru-guru untuk membuat modul, istilahnya modul ajar atau persiapan pembelajaran dengan baik-baiknya, sehingga yang akan kami peroleh dan guru-guru langsung bisa action melaksanakan di pembelajaran itu setelah pembuatan atau rancangan pembelajaran
yang telah kami sepakati. Ya ya ya. Nggih, bagus betul jenengan tercapai. Nah, terus harapannya dari adanya coaching ini diharapkan nanti apa yang ingin jenengan dapatkan, yang ingin jenengan capai dari pelaksanaan coaching ini, gitu. Nggih. Eh, memperoleh hasil atau eh, solusi dalam masalah kami tersebut tadi. Ya. Yang rencana aksinya adalah sebagaimana yang telah jenengan ungkapkan sebelum pertanyaan saya yang ini ya, itu rencana aksinya gitu ya. Nggih, Bapak. Nggih, bagus itu, mudah-mudahan bisa diwujudkan dan bisa dicapai. Terus sebagai tolak ukur keberhasilan itu kira-kira kapan itu harus bisa dicapai dari lembaga ini panjenengan? Apakah seminggu lagi, 1 bulan lagi, atau semester ini harus sudah bisa dicapai dari harapan itu? Semester ini, Bapak. Semester ini? Maksimal akhir semester harus sudah bisa dicapai. Nanti akan kami pantau dengan dari guru kelas masing-masing. Iya, nah penting itu. Setiap dekade waktu target tertentu harus diakhiri dengan bentuk evaluasi. Ya, evaluasi ketercapaiannya gitu ya. Sehingga hal itu bisa terukur gitu. Sekaligus kami sebagai pengawas pembina pun juga bisa memantaunya dan bisa menerima laporan dari progres lembaga ini panjenengan itu. Nah, harapan itu, cita-cita itu, aksi yang akan jenengan laksanakan itu tentunya tidak lepas dari juga tanggung jawab yang harus jenengan penuhi mengikuti dari program-program itu. Jangan hanya kepingin ngene tapi mau tanggung jawab ya, mau tanggung jawab kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan biaya. Kadang kan ono sing ngono kan, cita-citane kepinginane ono name kon biayai mo ya. Lalu tanggung jawab jenengan yang akan jenengan wujudkan apa kaitannya untuk mewujudkan hal ini? Iya, ini berarti menuju ke perencanaan pembelajaran dari seluruh aksi-aksi nyata yang jenengan ceritakan kepada kami itu nanti akan jenengan ikuti dalam bentuk tanggung jawab berupa apa itu. Berarti kami akan membuat mungkin rencananya itu saya beserta guru-guru yang biasanya mungkin mengerjakan pembuatan modul ajar yang seperangkat pembelajarannya di sekolah, mungkin biar tambah semangat teman-teman itu mungkin bisa kami ajak keluar sambil makan-makan sambil es teh nge-es Pak ngoten biar jadi memperoleh solusinya juga enak, santai sambil jagung, juga suasana baru daripada kalau di sekolah sudah terbiasa. Ini mungkin sekali-sekali akan kami jadwalkan untuk pembuatan modulnya, pembuatan seperangkat pembelajarannya kita agendakan di luar, ngoten Pak, biar tambah semangat guru-gurunya. Bisa. Apa hal itu bisa? Selain itu apa? Mungkin ada istilahnya reward, seragam baru atau enggak kerudung baru untuk menambah
semangat Hmm. teman-teman Pak. Hmm. Piknik bareng. Ya, nanti dievaluasi setelah adanya kudung baru, itu ada korelasinya dengan peningkatan disiplin positif di lembaga ini jenengan apa tidak gitu ya. Kita punya Eh, jadwal itu. karena kita durung ana penelitian hubungan antara pemberian kudung baru dengan meningkatnya disiplin positif gitu. Disiplin positif. Iya. Dulu itu memang kami sudah ada jadwal setiap akhir tahun itu ziarah bareng Pak. Iya. Di wisata religi beserta keluarga biasanya. Cuman terus ada corona. Itu akhirnya tahun 3 tahun ini belum terlaksana lagi. Ya selain itu mungkin bentuk tanggung jawabnya lagi itu kelihatannya dari sisi gurunya dalam rangka agar mau menegakkan disiplin positif itu. Sedangkan dari objeknya dari sisi fasilitas perangkat instrumen penegakannya kelihatannya belum tersentuh bentuk tanggung jawab Anda untuk objek-objek tersebut. Monggo jangan bisa ungkapkan itu. Misalnya sekedar membantu agar termunculkan itu. Seperti yang kemarin itu coaching kemarin memang kan kami membuat jadwal supervisi di setiap 2 bulan sekali Bapak. Jadi supervisi tersebut tidak hanya administrasi saja yang saya supervisi, tapi melakukan supervisi di dalam kelas juga saat pembelajaran berlangsung. Istilahnya saya ikut terjun dalam pembelajaran tersebut untuk melihat juga untuk mengevaluasi juga guru-guru saya yang sudah kami jadwalkan memang dari PMO kemarin kalau nggak salah pas coaching pertama. Yeah. Gitu. Itu dari sistem prosesnya ya, dengan bentuk tanggung jawabnya mengadakan. Kemudian dari sisi bentuk mewujudkan instrumennya untuk bisa terwujudnya disiplin positif itu, mungkin bentuk tanggung jawab dari kepala sekolah maupun lembaga apa itu yang bisa dilakukan? Membuat penilaian Bapak. Membuat instrumen-instrumen penilaian ya. Kalau boleh saya bantu untuk penjelasan istilahnya tuh, biar tidak kayak paslon yang lain loh. Paslon presiden jelasno istilah ora dijelasno. Oke. Biar mengetahui hasil Oke ya, sudah banyak yang disampaikan kepada kami kaitannya dengan bentuk tanggung jawab yang akan jenengan lakukan kaitannya dengan rencana aksi, harapan dan tujuan dari identifikasi masalah itu. Mungkin dari pembicaraan coaching saya bersama jenengan pada saat ini ada hal yang bisa jenengan tarik sebagai sebuah kesimpulan, sebagai manfaat adanya coaching ini. Mungkin 2 menit untuk Anda bisa Anda kemukakan kepada kami sebagai close statement dari coaching kita hari ini. Monggo 2 menit untuk Anda. Terima kasih. Sesuai dengan permasalahan kami tadi untuk membiasakan disiplin positif kepada anak didik dengan cara membuat perencanaan pembelajaran bersama guru-guru kami yang sudah kami laksanakan dan akan terus kami pembuatan pembelajaran tersebut yang menuju ke arah pembiasaan disiplin positif anak. Jadi memang langkah pertama yang saya ambil itu
bersama guru-guru kami membuat ragam pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang sesuai, yang berdiferensiasi sehingga disiplin positif anak tersebut bisa tercapai di TKK IPA. Kemudian dari perencanaan yang sudah kami buat bersama guru-guru saya akan melaksanakan supervisi setiap 1 bulan sekali, tidak hanya supervisi administrasi, tapi saya terjun langsung ke kelas, melihat, memantau, mengevaluasi guru-guru saya dalam saat pembelajaran berlangsung, serta membuat penilaian untuk mengetahui sejauh mana progres atau hasil yang sudah dicapai dari rencana saya tersebut tadi. Demikian, Bapak. Oke, terima kasih telah dengan sampaikan sebagai close statement untuk kegiatan coaching kita hari ini, melengkapi dari rangkaian kegiatan kita. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini ada manfaatnya, terutama untuk bisa mengungkap permasalahan yang terjadi di sini, sekaligus mengidentifikasi sebagai skala prioritas, sekaligus telah dirancang aksi nyata yang akan dengan lakukan, diikuti dengan bentuk tanggung jawab yang juga akan dengan lakukan untuk melengkapi dari rencana aksi dalam mengatasi permasalahan ini. Inilah inti dari coaching yang kita lakukan. Jadi permasalahan dari lembaga diidentifikasi oleh lembaga, direncanakan aksinya oleh lembaga, dan diikuti tanggung jawabnya sebagai pengelola lembaga itu. Saya sendiri sebagai pengawas pembina hanya sekedar bisa melakukan pendampingan, membantu untuk bisa memfasilitasi munculnya poin-poin yang dengan ungkapkan itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kemandirian panjenengan dalam melakukan pengelolaan itu bisa dengan wujudkan di lembaga ini. Terima kasih untuk Bu Eva dan tim sukses lainnya untuk pelaksanaan dari acara coaching hari ini. Kita tunggu saja coaching yang berikutnya dalam rangka untuk bisa mengungkap tentunya permasalahan yang masih banyak untuk bisa diungkap dan dicarikan solusinya di lembaga ini untuk mewujudkan satu pengelolaan lembaga TK yang luar biasa ke depannya. Begitu Beva, dan salam untuk teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu, dan saya mohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan. Begitu Beva, aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.